Shalom, godly family yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pemberi semangat dalam hidup kita pagi ini hadir bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat kali ini terdapat di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya pada ayat yang ke-4 dan 5. Demikian sabda Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Amin. Godly family yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu hal yang paling menakutkan dalam hidup kita adalah kegagalan. Sebab kegagalan sering menjadi sesuatu yang mempengaruhi dan menjauhkan kita dari harapan dan mimpi masa depan yang sedang kita rancang. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan, justru kegagalan itulah yang dia pakai untuk menunjukkan kuasa dan karyanya. Simon dan kawan-kawan merupakan para nelayan yang handal, karena memang itulah yang menjadi pekerjaan mereka sehari-hari. Namun di suatu hari mereka mengalami kegagalan dalam menangkap ikan. Setelah sepanjang malam melaut dan hasilnya nihil alias gagal total. Hal ini tentu membuat mereka patah semangat dan sangat kecewa. Saat itulah Tuhan Yesus naik ke perahu kegagalan, perahu yang tidak berguna lagi. Lalu ia memerintahkan kepada Simon dan kawan-kawan yang sedang terpuruk itu untuk memulai berlayar kembali dan menebarkan jala. Seperti dikatakan di dalam ayat yang keempat, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Godly family yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau mau jujur, pasti para nelayan yang handal tersebut berpikir negatif sambil bertanya dalam hatinya, "Siapakah Yesus, anak tukang kayu ini? Dia kan bukan nelayan. Bagaimana ia berani memerintahkan itu kepada kami?" Akan tetapi pertanyaan dan keraguan itu hanya tersimpan dalam hati mereka. Simon dan para nelayan yang lainnya tercengang oleh banyaknya orang yang mempunyai pikiran positif terhadap Yesus, sehingga pikiran mereka pun diubah untuk menjadi yakin dan percaya saja pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Simon dan kawan-kawan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah mujizat. Mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar. Sungguh tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan logika mereka. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita adalah Simon dan kawan-kawan berani mengabaikan logikanya, lalu berserah dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup bersandar kepadamu dan taat melakukan kehendak-Mu dengan penuh kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.